Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan gue di Origi Reptile Channel. Dan sekarang gue lagi ngasih makan anaknya si Momo, Retik Tiger Sunfire, dan dia lagi makan sekarang. Jadi kita lihat cekidot makannya dia gimana, cara dia makan. Kalau sekarang mereka lagi makan ya, lagi makan. Kita lihat di sini. Oke, kita lihat di sini. Aduh, harus naik mas, agak tinggi. Bentar. Anaknya si Momo tuh lagi makan sekarang, jadi jadwalnya makan, tapi dia udah makan 2 kemarin. Jadi saya coba kasih makan lagi, ternyata dia masih mau makan, dan sekarang dia lagi nyari kepalanya nih guys. Oke, kita pantau terus perkembangan anaknya si Momo. Ya udah 5 bulan ya, sekarang udah 5 bulan, berarti pertumbuhan yang sangat cepat. Dia gede banget sekarang, udah kemarin dia makan burung merpati masuk. Saya kira nggak akan masuk dan dilepasin lagi, tapi ternyata dia makan untuk kedua kalinya, jadi masuk tuh guys. Oke, buat teman-teman yang suka sama video gue sama channel gue, jangan lupa di subscribe, like, and share juga. Mudah-mudahan video-video gue yang selanjutnya bisa mengedukasi, bisa menginspirasi buat kalian semua yang pengen bikin channel YouTube juga, atau bikin channel YouTube tentang reptil atau apa. Oke, kita lihat perkembangannya. Anaknya si Momo lagi makan. Oke guys, check it out. Oke guys, sekarang kita lihat perkembangannya anaknya si Momo lagi makan. Jadi sebelum dia makan jangan lupa subscribe. Alright teman-teman, buat teman-temanku, sekarang dia lagi nyari kepalanya, masih mencari posisi kepalanya, karena kalau misalkan ular tuh pasti makannya dari kepala dulu. Kalau misalkan nggak dari kepala tuh susah makannya. Jadi kalau misalkan dari kaki atau misalkan dari ekor itu susah banget. Jadi dia masih nyari kepalanya biar dia bisa memakan tuh. Dia makan dari badannya tapi nggak masuk dari badannya, jadi dia nyari dari kepalanya gitu ya teman-teman. Jadi buat kalian mungkin yang udah piara Reticulus python mungkin udah biasa ya, misalnya udah biasa sering ngeliat ular makan. Tapi menurut gua di saat ular makan atau di saat ular ganti kulit itu ya hal yang paling menyenangkan buat gua. Jadi ketika dia ganti kulit dan dia pup dan dia makan, itu sesuatu yang sangat amazing gitu buat gue. Jadi perkembangan dia tuh ya, karena ular tuh kalau misalkan reptil, karena dengan ganti kulit dia otomatis badannya akan membesar. Dan jadi kalau misalkan makannya banyak juga, badannya lebih cepat gede sih. Kalau makannya banyak juga jadi lebih cepat gede. Jadi kita lihat langsung dia lagi cari kepalanya. Oke, dia masih cari kepalanya nih guys. Tuh, kelihatan kan? Dia masih cari kepalanya nih guys. Mana kepalanya? Ayo tunjukin kepalanya dong. Ayo. Dia masih cari kepala. Oh, dan gua juga di sini punya kadal minyak ya di atas tuh. Kelihatan nggak ada kadal minyak? Nantilah gua buka ya, karena dia posisinya masih nyari kepala. Jadi kalau misalkan gua buka kandangnya dia bakal hilang fokus. Jadi bakal ngelihat ke gua dan makanannya dilupakan gitu. Anjing, kayak hati aja dilupakan bro. Nah ini nih kepalanya tuh, kepalanya kelihatan. Jadi dia tuh masih mencari-cari mana kepalanya gitu. Kan terasa ripuh banget kan, kalau bahasa Sunda nama riweuh gitu, riweuh sorangan si eta mah dahar teh. Selawe eta sirahna eta na bujur guys. Aduh astagfirullah. Oke, sabar sebentar, dia masih nyari kepalanya, karena yang tadi dia dapetin adalah pantat alias bujur guys. Jadi dia lepasin lagi, udah kecantuk, udah kemakan, dia lepasin lagi, udah kecantuk, udah kemakan, dia lepasin lagi. Jadi sini gue punya kadal minyak ya, Jadi itu sebenarnya bukan piaraan gue, cuman gue pengen pelihara buat mempercantik kandang lah. Tapi gue belum kasih makan dia, kasihan. Nanti gue bakal melihara lebih banyak lagi, karena di luar pas di tempat gue itu ada kali gede. Jadi kalau misalkan bahasa Sunda nama ayah solokan gede gitu, solokan gede. Dan di situ banyak kadal minyak, banyak ular kecil juga. Tapi orang sini banyak bilang ini teh sungai Amazonnya
sungai Amazonnya daerah gua ya, daerah bawah kanan. Jadi serba ada, kadang ada lele, kadang ada ikan mas, kadang ada ular air juga, udah ular welang, ular kobra. Jadi banyak di situ. Keyep juga ada, keyep. Kalau waktu kecil tuh gua kalau keyep tuh suka dibumbu kuning tuh, dipasak sama anak-anak, main-main sama anak-anak. Ya, jadi kalau misalkan gue punya ular-ular yang sukanya makan kadalnya, tinggal nyuruh anak-anak sini cariin kadal minyak, dapat deh. Kadal minyak gue kemarin gue dapat kadal minyak 50 ekor, cuman udah dibuang lagi ke sungai karena bau ya, bau banget kalau banyak. Jadi kalau gue mau miara ya satu aja, sekarang mau miara satu aja, nggak usah banyak-banyak. Oke, dia masih cari kepalanya, belum dapat tuh guys. Ini padahal kepalanya di situ. Ini kalau misalkan gua buka, nanti dia gigitnya ke gua gitu. Meskipun sering miara ya takut, tetap aja takut gitu. Nah itu kepalanya loh, nah kepalanya di situ. Ntar coba gua ambil kadal minyaknya. Ini kadal minyaknya lari ke kadal minyak kan, ada kan kadal minyaknya. Kadal minyak. Cantik sekali gitu. Kalau lihat si anak si mama lagi makannya cantik sekali gitu. Jadi oh my god. Oh my god. Jadi buat kalian yang suka miara reptil, jangan pernah bosan sama yang namanya Reticulatus python, oke? Tapi aja sampai gede sampai dia badannya gede banget. Jadi mungkin sekarang udah murah ya harga-harga reptil gitu, harga-harga terutama jenis ular pitonnya udah mulai menurun harganya. Tapi ya kita nikmati aja, kita miara, nggak usah cari untung dari apa sih namanya, kalau misalkan gua tuh kalau misalkan miara ya nothing tulus gitu. Jadi ya miara aja gitu. Kalau misalkan dia bertelur atau hamil atau beranak, ya itu mungkin bonus dari dia karena kita udah merawat dia dengan baik gitu. Jadi jangan terlalu diharapkan dari reptil kita buat jadi cuan, tapi emang tujuannya ya emang buat breeding gitu. Tapi ya jangan terlalu dipaksa buat kawin, masih muda dikawin lah. Jadi janganlah, kita lihat aja dia masih gitu. Oke, kita lihat saya. Hei, ini kepalanya di sini. Lu salah ngambil posisi lu. Kamu main? Ya. Udah malam. Nah, tadi ada saudara gua, ada ponakan gua gitu. Lagi main di sini, dan di luar tuh ramai banget. Jadi di rumah gua tuh, apalagi kalau gua punya ular gini, di rumah gua tuh kayak kebun binatangnya banyak, anak kecil masuk ke rumah. Tapi ya senang gitu. Jadi ada teman, jadi kenal sama, karena kan gua baru kan di sini. Gua baru di sini, jadi ya enak, banyak teman, banyak saudara juga. Jadi meskipun orangnya gimana, orang sini baik-baik semua gitu kan, sini enak lah di sini. Ini kontrakan kan udah berapa kali gue pindah gitu ke tempat, jadi ini paling nyaman, kayaknya gue rasa ini yang paling nyaman. Oke. Kita lihat lagi ke dia ya. Oke, kayaknya dia mulai makan dari pantat gitu. Jadi kalau makan dari pantat tuh emang susah, jadi harus dari kepala. Dari pantatnya susah. Dari ripus sendiri, ripus sorangan gitu kan. Astagfirullahaladzim gitu tak orang itu. Cari kepalanya. Om, katanya mau ke nenek. Oke, dia udah mulai membelitnya.
Oke, masih lama dia membelitnya. Ya kita tunggu sabar karena dia makannya dari ekornya guys, dari buntutnya guys, jadi tidak dari kepala. Jadi kalau misalkan dari buntut dari ekor susah, lama banget. Oke guys, kita tunggu, lihat aja, stay tune di sini. Oke, kita lihat sini. Tuh. Dia makannya rakus sekali guys, jadi seminggu tuh bisa 2 kali atau 3 kali dia makan. Sengaja sih pengen gue gedein karena dia tinggal satu-satunya lagi anakannya si Momo, jadi ya sengaja gue pengen gedein karena dia betina juga, jadi ya nggak apa-apa kalau misalkan badannya kita jumboin. Ini baru 5 bulan tuh kan, jadi ribu sorangan kan. Lu makan dari ekor sih, lu makan dari kepala dong. Kamu makannya dari kepala, jangan dari ekor. Dari ekor susah, ribet sendiri nanti lu. Dari kepala lah lu makan, coy. Hey, asli lu maksain makan dari ekor. Serius, dia maksain makan dari buburnya. Serius. Oke, kita lihat aja sampai berapa lama dia sampai makan dari ekor. Pasti lama banget dong. Ya, dan dia masih berjuang guys, masih berjuang. Ternyata susah ya kalau misalkan dia makan dari ekor atau dari dubur, itu emang susah banget tuh buat ular. Kalau makannya dari belakang memang susah banget. Jadi kayak dia tuh berusaha pintar pelintir sana sini. Coba lihat tuh usaha dia. Susah banget. Cobalah lu makan dari depan guys, cobalah kamu makan dari depan. Kalau misalnya makan dari belakang ya emang susah banget gitu. Jadi kalau misalkan dia bisa ngomong gitu, gua mau kasih tahu gitu. Jadi biar dia makannya dari depan, dari kepala, bukan dari ekor. Dia masih berusaha untuk memakannya, dan dia masih maksakan, karena maksakan dia. Dan dia masih berjuang. Kasihan sih sebenarnya kalau misalkan dia makan dari ekor tuh, kasihan lihatnya. Tapi gimana lagi, dia emang biasanya nggak mulai dari ekor ya, biasanya dari kepala. Nah buat teman-teman, kalau misalkan kalian yang makan dari ekor tuh sama mungkin ya, susahnya, sulitnya gimana, karena ngelawan arah gitu kan, kaki jadi keangkat ke atas, sayap juga jadi ke atas. Jadi itu perjuangan banget buat ular kalian buat makan dari ekor gitu. Kasihan banget lihatnya, coba siapa tahu nanti bisa habis semua. Kita lihat terus apakah masuk, apakah mungkin
muntahkan lagi atau dikeluarin lagi, nggak tahu. Jadi kita coba lihat aja, terus standby, jangan pernah skip video ini ya guys, jadi karena mungkin ramai. Nah oh iya, nanti mungkin gua akan bikin video tentang mengenali ular-ular lokal Indonesia ya, jadi biar kalian tahu ya. Yang misalkan udah tahu ya mohon bimbingannya, kalau misalkan yang belum tahu saya kasih tahu di video ini. Mungkin video saya bisa mengedukasi ke depannya, dan mudah-mudahan jadi channel favorit kalian para landirs. Dan nanti kalau misalkan di 1000 subscriber saya akan ngebagikan t-shirt ya, kaos reptil gua, jadi print sendiri. Gua kasih stiker juga, gua kasih baby ratik juga kalau misalkan tembus sampai 1000 subscriber ya teman-teman. Jadi mohon dukungan kalian, mohon subscribe kalian, karena dengan kalian subscribe kalian juga membantu channel ini semakin berkembang nih teman-teman. Oke, kita lihat kembali lagi ke ular. Dia udah mulai masuk setengah badan ya, setengah badannya udah dimasukin sama dia, jadi tinggal sisa kepala mungkin sama sayap ya. Jadi kita lihat aja, terus pantau terus tuh. Oke, tinggal sedikit lagi tuh sampai mangap gini kan. Ayo anaknya ngomong, kamu pasti bisa sampai habis, pasti bisa habis. Karena kalau emang makan dari ekor tuh butuh perjuangan banget gitu, jadi perjuangannya tuh benar-benar berjuang gitu. Dan akhirnya masuk semua guys sih, masuk, seneng banget masuk semua. Nah akhirnya masuk semua, makanya masuk semua. Jadi kalian jangan lupa subscribe, share, and like, and comment. Oke, salam lendir, salam sakangan. Oke, jangan lupa. Iya bentar lagi, bentar ini. Ini anak, ada anak minta pengen neneknya, jadi ya panggil. Lagi makan, masih makan, dan tinggal dikit lagi. Dan butuh perjuangan banget buat ngabisin satu ekor puyuh afkir. Tapi ini puyuh afkirnya gede banget ya, karena sering udah dipiara juga, jadi badannya bagus gitu, isi gendut. Iya wajar kalau misalkan dia kelelahan makannya ke ngapain. Jadi karena biasanya kalau misalkan beli puyuh afkir tuh biasanya dua, dikasihnya dua gitu, setiap ngasih makan tuh dua. Jadi sekarang mah satu juga gede banget karena jadi dia kewalahan. Tapi kemarin pas dia makan burung merpati pun habis gitu. Tapi ya karena di 2 kali, jadi makan dia lepasin baru dia makan lagi, nyoba lagi, ternyata dia masuk semua. Jadi sekarang dia pasti masuk semuanya gitu, buat dia makan ininya gitu. Ini kan udah mau habis nih. Oke, kita lihat terus. Enak ya kalau misalkan jadi ular tuh, elastis banget itu, jadi bisa makan lebih dari besar kepalanya, 3 kali lipat besar kepalanya. Coba kalau misalkan orang yang kayak ular, wow, kebayang dong, ayam seekor bisa ditelan dong sama orang. Ya, dan akhirnya masuk semua.
mau beli petasan. Akhirnya habis juga guys, habis juga. Oke, lihat. Oke, jadi karena udah habis, udah beres dia makannya, jadi tinggal menjalankan ke dalam perutnya gitu. Jadi udah, kita selesaikan dulu video hari ini. Mudah-mudahan video saya bermanfaat, video saya berguna buat kalian. Semoga video saya menginspirasi buat kalian. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lendir, salam senang kangen, salam satu hobi, salam leptir Bandung. Salam satu hobi. Dah, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.